Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ibu-ibu? Baik, luar biasa. Ya, salam sehat ya untuk kita semua. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing ya. Berdoa mulai. Ya, berdoa selesai. Di era pandemi saat ini ya, kita memulai kegiatan seperti ini juga harus memperhatikan protokol kesehatan ya ibu-ibu ya. Jadi sebelum memulai kegiatan kita harus menggunakan hand sanitizer dulu ini. Nah ya, supaya kita aman ya. Nah oke. Nah saya juga menggunakan hand sanitizer ya bu ya. Oke. Di materi sebelumnya sudah dipelajari belum ibu-ibu tentang apa ya? Masih ingat nggak pelajarannya di materi sebelumnya mengenai mendukung ibu dan bayi untuk memberikan stimulasi pada janin. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai bagaimana mencegah stunting dengan pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui ya bu ya. Nah jadi hari ini saya akan membagi dua kelompok. Nah ada kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 itu adalah bayi usia sampai dengan kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Nah, yang satunya ini kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui ya. Silahkan dikerjakan dulu bu ya. Bagaimana ibu-ibu, sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Nah, jadi hasil dari diskusi ibu-ibu sekalian, saya minta untuk dibacakan ya Bu ya. Mulai dari kebutuhan bayi baru lahir sampai dengan usia 6 bulan. Coba Bu. Ya, saya. Ya, apa yang diperlukan kebutuhannya dari fisik dulu apa? Yang fisiknya inisiasi menyusui dini, Pak. Ya. Kemudian ASI. Nah, itu yang Susu ibu. mentalnya ya. Fisiknya, Pak. Fisiknya ya. Ya. Yang memberikannya ibu. Ya, ibu. Kemudian dari mentalnya yang pertama kasih sayang. Kasih sayang ya. Yang kedua itu sentuhan. Sentuhannya ya. Ya. Yang memberikan siapa yang itu? Orang tua dan keluarga, Pak. Oh, orang tua dan keluarga. Baik, bagus sekali pada ibu dan bapak. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, sekarang saya minta yang kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui. Bagaimana ibu Eko hasil diskusinya tadi? Hasil diskusi kami tadi, Pak, Dari fisiknya dulu. fisiknya itu menyiapkan makanan, Pak. Ya. Siapa yang memberikannya itu suami dan keluarga. Suami dan keluarga. Terus? Kalau mentalnya kasih sayang, Pak. Ya. Siapa yang memberikannya suami dan keluarga. Suami dan keluarga. Bagus sekali untuk ibu Eko. Tepuk tangan dulu untuk ibu Eko. Ya. Jadi begini ya Bu ya, kesejahteraan bayi baru lahir yang harus dipenuhi oleh orang tua adalah IMD. Nah, dan pemberian ASI eksklusif. Ini baik kebutuhan fisik dan kasih sayang berupa di mentalnya ya. Dengan memastikan kebutuhan fisik dan mental ibu menyusui terpenuhi oleh keluarga untuk mengoptimalkan tumbuh kembang bayi sehingga terbebas dari stunting. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kesejahteraan bayi ibu lahir yang harus dipenuhi. Sekarang saya mau bagi kelompok lagi ibu-ibu. Nah ya, kita bagi kelompok sama seperti tadi. Kita akan membuat tabel hambatan dan solusi untuk kebutuhan ibu fisik dan mental bagi bayi baru lahir ya Bu ya. Nah silahkan, ini sudah saya bagikan tadi kertasnya dan tolong dikerjakan dulu ya Bu ya. Nanti kita diskusikan sama-sama. Nah, bagaimana ibu-ibu? Sudah dikerjakan tadi? Gimana hasil diskusinya? Sudah, Pak. Oke, sekarang saya minta coba Ibu Nova membacakan hasilnya dari diskusi tadi. Bagaimana hambatannya Bu? Coba. Kalau hambatan bayi untuk usia sampai dengan 6 bulan itu yang pertama untuk fisiknya Ya. hambatannya tidak mau menyusui, Pak. Sudah mau menyusui. Terus Ya. solusinya bagaimana Bu? Solusinya terus mencoba menyusui ke anaknya sampai mau. Sampai mau ya. Kemudian yang kebutuhan mentalnya anaknya sering menangis, Pak. Sering menangis. Ya. Ya. Terus bagaimana solusinya Bu?
tua bisa menggendongnya Pak agar bayi merasa lebih nyaman. Oke, bagus. Kan tepuk tangan dulu untuk Ibu Bapak. Oh. Nah, sekarang untuk kelompok 2 ya, bagaimana Ibu Eko? Hambatan dan solusinya bagaimana? Coba dari hambatannya dulu, Bu. Oke, habis diskusi kami tadi Pak, hambatannya yaitu masih tidak mau keluar Pak. Kalau masih tidak mau keluar gimana biasanya, Bu? Dan hasil diskusi kami tadi itu solusinya dibutuhkan disusukan aja terus Disusukan terus ya. ya ke bayinya. Hmm. Yang kedua yaitu Dari hambatannya apa, Bu? yaitu ibu sering murung Pak. Ya, murung kenapa itu biasanya itu? Nah, hasil dari diskusi kelompok kami tadi yaitu memberikan semangat. Ya, memberikan semangat ya. Yang memberikan semangat siapa? Bisa dari suaminya, yang bisa keluarga yang ada di dekat ya. Tetangga bisa juga. Nah, baik, terima kasih untuk Ibu Eko hasilnya diskusinya tadi. Nah, jadi begini ya Bu ya, kebutuhan fisik dan mental bagi bayi baru lahir dan ibu menyusui itu dapat terpenuhi dengan memanfaatkan layanan yang tersedia di masyarakat seperti posyandu, puskesmas, atau yang sudah punya anak misalnya ada PAUD, ya, kelompok bermain, atau program bantuan sosial bagi keluarga penerima manfaat seperti ibu-ibu, seperti program sembako. Nah, kegiatan P2K2 seperti kita ini ya Bu ya, dan pertemuan yang diselenggarakan untuk kapasitas keluarga. Bagaimana jenis dan manfaat atau kebiasaan tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir? Siapa yang bisa bantu? Ibu Eko. Selamatan. Terus selain selamatan ada lagi nggak? Baca doa syukuran ya. Artinya kita mensyukuri bayi dan ibu yang selamat ya. Nah, bagus, tepuk tangan dulu. Mantap kita pertemuan kita hari ini. Jadi gini ya Bu ya, keluarga dan lingkungan itu harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Nah, bentuk dukungan yang biasa diberikan keluarga dan lingkungan secara material itu seperti makanan bergizi ya, peralatan dan perlengkapan bayi serta ibu menyusui. Kalau yang non material itu seperti kasih sayang. Bisa juga kita menanyakan informasi pelayanannya yang bagus yang seperti apa. Nah, jadi ibu-ibu, apa yang sudah saya sampaikan tadi itu baiknya dipraktekkan di rumah ya Bu ya. Nah, bagi ibu yang menyusui ataupun bayi yang baru lahir usia dari sampai dengan 6 bulan. Nah, adapun nanti ini saya bagikan tabel janji jadinya ya Bu ya, supaya nanti bisa dikerjakan dan dilaksanakan di rumah. Nah, begini, saya juga mau menyampaikan agar mengoptimalkan bantuan sosial yang sudah diberikan oleh pemerintah ya Bu ya, seperti sembako. Nah, itu harus benar-benar digunakan ya Bu ya, jangan sampai tidak digunakan saya. Begitu juga bantuan sosial lainnya seperti bantuan PKH, uangnya dipergunakan misal untuk keperluan anak. Nah, kalau ibu tadi perlu apa, beli apa, misalnya beli sayur, beli apa macam ya. Nah, jadi begini Bu ya, apabila nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau masih bingung, misal di rumah pulang masih bingung mengenai bagaimana cara pencegahan stunting untuk bayi baru lahir dan juga ibu menyusui, itu bisa menghubungi SDM Kesos ya Bu ya. Nah, yang ada di sekitar kita, kalau di lingkungan kan saya. Nah, atau bisa juga datang ke layanan-layanan kesehatan yang ada di sekitar seperti puskesmas, posyandu ya Bu ya. Sampai saya ingin tanyakan nggak? Nggak ada. Baik, kalau tidak ada, kita tutup kegiatan kita hari ini dengan mengucap alhamdulillah dan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam sehat ya ibu-ibu ya. Ya. Terima kasih.